Pembukaan lahan sawit masih terus dilakukan, hal tersebut tentunya dapat menggusur habitat asli hewan-hewan yang ada di sana. Hal baiknya ekonomi masyarakat dapat meningkat, namun hal buruknya habitat hewan seperti ular piton akan tergusur. Beberapa waktu lalu pembukaan lahan sawit dibuat gempar, setelah beberapa petani menemukan seekor ular piton raksasa di sebuah semak belukar. Ular itu terlihat bersembunyi di sebuah lubang yang ada di semak belukar. Jika diamati secara seksama, ular itu sepertinya habis memangsa sesuatu karena memiliki ukuran perut yang cukup besar. Para petani akhirnya memutuskan untuk segera mengevakuasi ular piton tersebut. Dengan berbekal tali, ular itu akhirnya berhasil ditangkap dan diseret keluar sarangnya. Entah apa yang telah dimangsa oleh ular raksasa tersebut, tapi sepertinya yang dimangsa adalah babi hutan. Ketika ular piton itu kehilangan habitatnya, maka ular piton ini juga akan kehilangan makanannya. Saat sudah susah mencari mangsa, ia akan mendekati area pemukiman warga untuk memangsa ternak para warga. Salah satu penyebab banyaknya ular di area perkebunan sawit adalah keberadaan mangsanya. Ular-ular di kebun sawit yang umumnya memakan tikus memang datang untuk mencari mangsa, karena sawit mengundang tikus, kemudian tikus melimpah sehingga banyak ular yang akhirnya nyaman dan menetap. Keberadaan ular-ular itu wajar, karena perkebunan sawit telah menggantikan tatanan ekosistem yang dulunya ada. Perkebunan sawit yang biasanya berada di tepi hutan primer atau sekunder, telah merubah ekosistem kompleks yang alami sebelumnya. Ketika berbagai jenis satwa tersebar lalu berubah menjadi satu tipe ekosistem yang homogen, akhirnya semua terpusat di area sawit. Meski di satu sisi keberadaan ular itu menguntungkan untuk mengontrol populasi hama, namun jika hal itu terus terjadi keseimbangan ekosistem akan terganggu. Jika populasinya meledak maka keseimbangan ekosistem menjadi tidak wajar. Salah satu peran penting ular bagi ekosistem adalah fungsi sebagai pengendali hama, khususnya bagi tanaman di area perkebunan dan persawahan. Sebagai top predator pada siklus rantai makanan, tentunya ular menjadi pemangsa bagi sejumlah jenis hewan. Menurut data yang dirilis International Society of Toxicology Indonesia menempati urutan kedua dalam gigitan ular dengan angka 11.000 kematian per tahun. India berada di puncak sebanyak 15.000 kasus kematian per tahun. Untuk itu kita dituntut selalu berhati-hati dimanapun berada. Selalu menjaga kebersihan sekitar rumah Anda, agar tidak dijadikan sebagai sarang ular yang membahayakan bagi keluarga dan juga hewan peliharaan.